angkatan sama. Bobot berat gitu. Jadi kita saat ini di Ricoland. Ini adalah tempat terkenal. Motornya apa Cak? Ini Honda. Racing semua Cak. Lihat tuh. AGV Corsa 119.000. Kalau ini helm semua. Ini adalah NS 250R. Suzuka Circuit. Toiletnya gila bersih banget Cak, sumpah. Sampai di tempat sampahnya itu kinclong. MSX 125 CP400. Itu Ducati dibiarin aja begitu. Jadi kalau di Indonesia ada meledung mesinnya tuh. Kincir angin ikonik dari Suzuka. Di samping UB ini adalah NSR 500. Karburatornya Cak. Kayak trompet ini nyedotnya. Biker di Jepang, saya lihat nih, gila motornya keren. Ya, mereka ramah-ramah loh biker sini. Jos gandos. Gila. Cak, sekarang sudah nyampe di Singapura. Ada Cak. Terus ngantuk turun-turun Cak. Coba dulu Singapura sekarang ini jam 11 dan Indonesia jam 10. Oke, kita langsung aja naik train menuju ke Terminal 3. Jaguar nih Cak. Jaguar. Itu apa hadiah ya? Kayaknya buat hadiah nih. Jadi Cak, kalau teleponan itu hanya di Indonesia, naik mobilnya enggak juga. Jepang juga sami mau Cak. Ya kan? どうもありがとう、わかりました。よろしくお願いします。 Nah Cak, saat ini Mibe ada di sirkuit Suzuka. First impression kalau sampai melihat hotel ini, jelas ini adalah hotel resort. Dan hotel ini dibangun oleh Suzuka untuk akomodasi para tim ataupun pembalap yang mungkin stay di sini untuk membalap. Ya, jadi kita menyebutnya sebagai S Plaza. Jadi ini sebenarnya hotel umum juga, jadi bukan berarti walaupun ini hotel sirkuit, ini untuk hanya orang yang ke sirkuit enggak juga. Nah, pertama kali sampai datang akan ada Suzuka sirkuit di sini. Nah, jadi di tangganya ini. Lalu di sini akan sama lihat ada Suzuka sirkuit. Dan kiri kanan ada semacam kayak tribal atau apa tuh? Batik. Sebelah kiri ada patung lucu, payung sini. Sebelah kanannya ini ada semacam pohon-pohonan. Dan sama di sebelah kanan akan ada layout local vicinity namanya ya, layoutnya, posisi kita di mana sekarang di sini, sirkuit mainnya. Dan sebelah kiri ini ada kunci, jadi payungnya bisa ada dikunci atau enggak. Jadi kalau sambil punya payung, kalian bisa taruh sini aman. Oke, dan ini adalah hobi utamanya. Nah, dan di sini juga ada lobby shop. Tuh, sambil bisa beli sesuatu. Itu di sini juga mereka menjual cenderamata unik-unik ya dari Suzuka. Nih, 1.200 yen, larang juga yang mahal bro. Nah itu adalah motor sport bar, jadi bentuknya klasik, bangunannya dari kayu-kayu. Tapi kalau meeting biasanya di situ. Jadi kita jalan aja. Jadi sebenarnya Suzuka ini bisa dibilang sebagai wahana ya, tempat anak-anak bermain. Dan ini satu kompleks yang jadi satu, antara sirkuit dengan hotel, kemudian juga dengan wahana. Jadi terintegrasi keren banget. Dan yang bisa lihat adalah ini apa? Sangat terawat ya, sangat terawat. Lihat aja pohon-pohonnya. Tuh lihat tuh. Jadi kalau kita di Indonesia ini Ancol lah. Wahana. Ini hari apa sih dulu ya? Jumat ternyata sudah banyak yang berkunjung. Jadi anak-anak udah sangat banyak. Nggak seramai nggak sesepi kemarin ya, hari ini ramai mungkin karena sudah memasuki weekend. Mungkin PNS-nya libur hari Jumat kali ya. Jumat ya? Nggak tahu sih. PNS-nya Jumat.
Sama lihat tuh, kerennya kayak apa tuh, lihat tuh. Jadi adem gitu ngeliatnya, Cak. Nah, jadi ini adalah connecting door, kita nyebutnya connecting gate lah. Jadi dari hotel kita keluar itu udah langsung sirkuit Suzuka. Ya. Tuh. Kita bayar loh berarti ini. Kok kita bayar lagi? Kita bisa Bayar. sana nih. Coba tanya aja dulu. Tanya aja dulu. Makanya nih. Kita masalah kuncinya udah dikasih sih. Hah? Masih ada? Oh masih ada, bisa harusnya. Nah ternyata bisa, Kak. Masih ada nih senjata rahasia Suzuka. Nah, jadi gitu. Inilah sirkuit Suzuka, Kang Bro. Tuh, yang ikonik sama lihat selalu di TV itu ini nih. Kalau kita di Suzuka ini, setiap sudut sama akan menemukan tempat sampah. Tempat sampahnya sangat bersih. Cover tempat sampahnya nih, bisa sirkuitnya akan tunjukkan sampah. Ya. Gak ada namanya debu, Cak. No debu. Semuanya bersih. Jadi bukan kayak tempat sampah. Benar-benar dipelihara dengan sangat baik. Luar biasa di Jepang nih. Ya. Jadi ada buat pet, buat botol, buat plastik, buat others lainnya itu dipisahin. Dan yang pasti ini loh, bukan kayak tempat sampah. Kita nggak jijik ya. Untuk memegangannya nggak jijik, Kak. Kita akan ke museum. Nah, sementara, Cak, di bawah kita ini juga ada semacam bukan-bukan. Ini ada topi-topi Suzuka. Lalu di sebelah sini juga topi-topi semua. Rata-rata harganya sih di kisaran kayak topi gini, Cak, ya. Harganya sekitar 2.900 yen. Lumayan mahal, dari 300 lebih ya. Ini dalamnya seperti ini, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini dia yang biasanya teman-teman tuh mencari sesuatu di sini. Lucu banget, Cak. Di sini ada tuh. Ada suspensi, turbin. Ini harganya sih 100 ribuan ya. Gini busi tuh, special edition Coca-Cola. Oh, ada Suzuka 8 hours tulisannya nih, Cak, special edition. Harganya berapa ini? 160. 160. Oh, Kalau 2 320. 160 ya? Tapi juga nih. Nah, ini ada towel dan semuanya itu Suzuka semuanya. Jadi towel kayak gini tuh 750, towel buat muka aja, jadi face towel. Jadi kita untuk beli MotoGP apparel agak susah, karena ya kita tahu bahwa Suzuka ini sekarang sudah tidak lagi menggelar MotoGP, Cak, akibat safety yang dipandang kurang aman buat MotoGP karena speed trapnya kurang bagus. Sama mengingatkan Denjiro Kato meninggal waktu itu pernah tahun 2000-an, makanya sekarang lebih ke Formula One. Jadi memang Suzuka ini tempat yang menyenangkan buat anak kecil juga, buat orang dewasa juga karena nggak sering racing. Lengkap banget. Ini ada Adventure Village, itu buat anak-anak juga. Nah, ini wahana-wahana semuanya. Dan kalau untuk menuju ke sirkuit, itu langsung sirkuit, Cak. Tuh, welcome Suzuka Sirkuit. Ada food corner di sana. Ini kalau sampai ingin ke sirkuit ini dia. Jadi karakternya ada warna merah, ada ikonnya motor, dan kita akan masuk ke dalam biar sampai tahu seperti apa. Nah, inilah gerbang Suzuka Sirkuit, Cak. Jadi setelah kita melewati gerbang pertama, ini yang main gate-nya ya. Nah, dalam museum itu kita belok di sebelah kanan, Cak. Sebelah kanan sama akan lihat nih ikoniknya. Tuh, lihat ikoniknya, kelihatan banget kan. Mantap kan? Keren kan? Ini juga sama, ada dua motor dan di sini ada GP Feel. GP Feel itu kayak ya ikonnya dari Suzuka. Kita masuk ke dalam. Ada permainan racing anak-anak. Mereka seneng banget ya, bisa drifting loh, dia drifting ngedrifting. Ora paham boso nih, Cak. Suzuka Sirkuit. Keren ya, anak-anak di sini sih permainannya tuh keren-keren gitu. Beruntung lah ya namanya.
Tuh, jadi dia tuh nggak hanya cuma jalan tapi kalau belokin ngedrift ya. Tulisannya racing theater di pintunya. Nah, sampai akan lihat sebelah kanan itu sudah ada motor-motor legendaris. Kita akan lihat lebih dekat. Yang pertama, ini adalah Honda RC 211 V. Ini pertama kali Valentino Rossi dan Honda mengembangkan motor ini untuk menggantikan RC 500. Kita geser ke sampingnya. Kita lihat ke atas dulu. Ini adalah Yamaha TZ 750. Ini motor dibangun ya, diciptakan itu sekitar tahun 76 ya, klasik banget. Dan sebelahnya sini, ini adalah Honda VTR Racing. Honda VTR ini 1000 lah nggak salah ini. Ada tulisannya. Oh, VTR 1000, betul. VTR 1000 dan motor ini dibangun tahun 2001. Motor ini konon memecahkan endurance ya. Jadi ini endurance selama 200 lap lebih di Suzuka, makanya ditaruh di sini sebagai ikonik ya, sebagai ikon yang ikonik lah kasarnya. Dan di atasnya itu ada motor Suzuki, sama dia motor Suzuki. Ini ada Harley Davidson. Tahun berapa ini? Harley Davidson ini adalah hanya 110 kg kan bro ya. Ini kalau nggak salah ini adalah NRMC itu 30 PS ya. 30 PS dengan engine 250 cc lah. Bentuknya ya, ini kalau kita lihat sih ini udah versi racing dan lihat nih mesinnya. Baca. Ini hanya 165 kg jadi udah ringan. Sama lihat aja nih ada beberapa crankcase-nya diganti karbon jadi biar ringan dan kuat. Dan powernya ini dari data 235 PS. Sampai lihat nih. Tuh. Wah, jadi masuk museum. Oke, 10KT Racing. Ini Konica Minolta. Ini adalah RC213V tahun 2007. Bentuknya Cak keren banget Cak. Aduh sayang gambarnya kok refleksi kena kaca ya. Ini bentuk-bentuknya Honda RC212V. Nah, ini kalau secara spek sih 148 kg jadi sangat enteng Kang. Dengan power 210 sampai bayang nih jengatnya kayak opor rek. Nah ini bentuknya. Oke, kita melipir lagi ke belakangnya. Ini adalah Honda CBR 1000 RRK. Nah ini RRK tahu nggak sampean? Kalau nggak tahu ya ini kasih tunjuk sampean nih. Ini menggunakan suspensinya masih Showa ya Cak ya. Nah, dan depannya pun juga Showa, jadi nggak ada all-in-all-inan. Oh, belum all-in setelah ya. Ini kalau nggak salah ada tahun 2006 ya Cak. Tahun 2006 dengan bobot juga cukup enteng 162 kg. Jadi bobot seenteng CBR 250, tapi powernya konon bisa tembus hingga 210 PS. Dari gigi pasti kenceng banget Cak. Ini Bennett Honda Superbike Championship, British Superbike, bukan BSBK yang itu loh ya. Ini adalah British, ini miliknya Yosang. Atas nggak ada apa-apa atas. Ini Castrol Honda Dream. Nah, bentuknya. Ini adalah CBR 945R. Antik toh? Ini jelas ininya, Cak. Wih, swing armnya. Dia benar-benar aluminium tulen. Tidak heran ya. Jadi motor ini juga memiliki tenaga yang agak gede sih, 151. Ini bentuknya. Just loh. Belakangnya kita intip. Bentuknya kayak dadong ini, gede banget ya. Ini juga Honda ya. Ini Hondanya Honda CBR 900 RR, agak unik sih namanya ya. Kalau kita lihat dari speknya ini adalah 165 kg, jadi enteng juga, gede loh badan motornya. Dan tenaga 140 PS. Mesin murni 913 cc. Ya, 4 silinder Cak, pasti 4 silinder. Sanyo Honda. Oke. Ini di atas kita BMW RS. Nah, ini juga cukup enteng, ini hanya 136 kg. Yang gue sampein intip nih. Jadi enteng banget ya.
Nah, jadi kalau udah CB 150 nih entengnya. Ya, tenaganya 48 PS dengan cc mesin ini, mesin yang unik ini 500 cc ini. Ya, bolah ini lihat ini. Karburatornya cak. Kayak trompet nih nyedotnya. Nyedot udaranya kayak trompet dan mesinnya juga model boxer nongol gitu. Nongol BMW. Ya, jadi mesin murni sih 494 ini. Ini tahun 1954 Kang. Jadi sampean kalau nggak tahu ya maklum belum lahir ya sama kayak BB. Dan unik adalah, nah, sistem pengeremannya ya, suspensinya juga unik tuh. Suspensinya unik, sistem pengeremannya. Dia ada kayak ada 2 tuas ini belakangnya. Oke. Kita melangkah lagi ke samping kirinya. Ini Oppo ya Giase. Ini motor Oppo ya, Cak? AJS. Oh iya iya, ini kalau lihat datanya sih kalau IBB Intip nih buatan tahun 1954 ya, Cak. Nah, rem-remnya kocak nih, lucu nih. Dan mesinnya 350 cc ya. Ini tenaganya 40 PS. Matchless. Nah, ini sama juga turun layar, Cak. Matchless ini kondang banget, Cak. Matchless dulu kondang banget, ini zamannya kakek buyut nih. Karena ini lihat nih, tahun 1955. Ada lahir di 1955. Dan mesinnya itu 500 cc dengan bobot sekitar 148 kg. Cuma lihat tuh. Tenaganya 48 PS. Gile juga. Ini adalah ya lumayan sih ya, keren juga. Ini adalah twin ya, mesinnya pakai twin. Jelas. Ini yang paling ngeri nih, ini adalah mondial. Bentuknya Cak, masya Allah, motor zaman dulu, motor balap nih. Bentuknya kayak apa ya, bulat-bulat tuh, kayak lele ya Cak. Mondial 125 GP nih, kalau lihat data nih, udah sama Intip tuh. Knalpotnya dan sistem pengeremannya. Dan ini mesinnya 125 cc Cak, 125 cc, 1 silinder THC dengan bobot 88 kg dan tenaga 18 PS. Inilah generasi pertama RCV di mana Honda waktu itu setelah mereka mendominasi dengan NSR 500, untuk pertama kalinya Honda mengembangkan mesin 4 tak. Dan inilah generasinya motor yang dipakai oleh Marc Marquez. Ini dikembangkan dengan apa? Ini dikembangkan antara Honda dan Valentino Rossi waktu itu, jadi Honda dan ridernya Valentino Rossi. Dan ternyata kalau kita lihat secara fisik, motor ini termasuk padat engine-nya. Jadi ini 990 cc 5 silinder. Dan waktu itu juga Honda masih mengandalkan daripada Showa. Kalau nggak salah Showa nih. Jadi suspensinya belum Ohlins tapi masih menggunakan Showa. Dan yang pasti ini adalah generasi pertama kali Honda RCV ada di dunia untuk di MotoGP. Ini yang di samping IBB ini adalah NSR 500. Ini adalah motor pemenang dari Honda. Waktu itu mereka mendominasi dengan NSR 500. NSR 500 menggunakan mesin 2 tak 500 cc yang sangat terkenal kencangnya, Cak. Makanya motor ini menguasai beberapa kali juara dunia bersama dengan Mike Doohan. Dan kalau kita lihat ternyata fisiknya tuh nggak terlalu kecil ya. Mirip dengan RC211 loh, RCV211 loh dia. Jadi termasuk bongsor dan engine-nya juga gede, 500 cc, walaupun tentu lebih ringan secara bobot. Kalau untuk suspensinya masih sama, menggunakan Showa, jadi belum Ohlins. Dan juga untuk pengereman sudah menggunakan Brembo. Nah, Cak, ini adalah Suzuka Circuit toiletnya. Gila, bersih banget, Cak, sumpah. Udah kayak hotel nih, saya bisa perhatikan di sini nih tuh. Bersih banget kan? Nih, jadi ada 3 wastafel, 4 ya sebelah gini, dan unik. Desainnya unik. Ini toiletnya di sini tuh. Ini laki-laki ya, tentu aja IWB nggak berani yang di cewek. Gila aja, Cak, diusir sama orang. Tangkep nih toiletnya. Dan toiletnya di sini juga tuh bersih, dia adalah Toto Washlet. Ini juga yang lebih keren lagi ya. Gila, bersih banget loh, Cak, asli. Ini dia, sampai kalau lihat ya situasinya, ini di sisi lain dari Suzuka. Ikonik dari Suzuka, not the side. Jadi posisi yang lain di Suzuka. IWB sangat dekat dengan wahana yang biasa sama lihat di TV-TV. Inilah ikonik dari Suzuka. Gede banget, bro. Enggak juga sih, standar sih. Dan kalau sampai ingin naik di wahana itu bisa, itu hanya 500 yen per orang.
ya. Jadi ya nggak terlalu mahal sih. Bayangin aja Cak, bahkan saking rapinya kereta dorong aja ada tempat parkirnya tuh. Dan mereka juga menaruh dengan disiplin. Close what time? What time? Yes, close. Close what time? Hi. 5. Oke. Jadi Cak, ini rata-rata Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi mereka rata-rata ya bisanya bahasa Jepang. Ya sementara IWB Jepang plekak-plekok nggak ngerti. Ya wes, nyambung. Oke, kita masuk dulu. Oke kah? Oh, six. 6 kah? Oh 6 ya. Oke. 4 ya. Hai. Yes, mbok ngomong apa ora ngerti. 6. Oke, kita mulai menuju ke atas, naik pelan-pelan. Dan inilah yang bisa kita lihat dari Suzuka di TV tuh. Ini kayak gini nih. Nah, ini dia nih. Bentuknya Suzuka. Kita banyak juga sirkuit itunya ya, bagian-bagiannya. Tuh lihat itu dari sana ada kayak go-kart dari atas. Ini adalah sisi Jepang tuh ini kayaknya last corner ini dari Suzuka. sebenarnya beberapa Yang Eropa agak juga tricky begitu. di sini. Nah, itu biasanya diputus di sana. Karena Ini kalau dibuat malah lebih pendek, banyak dia akan belok ke itunya sana. pemasukannya. Nah, ini kita ada posisi topnya di ujung paling atas, sama kelihatan semuanya itu tuh. Cak, inilah hotel yang IB tempatin ini di bagian northnya. Northnya ini gedung yang bisa dibilang lebih premium ya. Jadi IB stay di hotel Suzuka, ini yang premiumnya. Kalau sama lihat dari sini terlihat banget layoutnya keren ya. Jadi di depan ini sama dengan lihat ada tulisan Suzuka Circuit Premium Racing Room. Nih. Lalu di sana juga ada semacam apa namanya kayak ini kayak granit gitu ya di bagian bawahnya. Layoutnya tuh berasal dari seperti kayak metal dia. Keren sih, dan lingkungannya kayak gini Cak. Nih, ini bukan gedung utamanya ya Kang Bro ya. Jadi gedung utamanya atau lobi utamanya bukan di sini. Nah, ini sosoknya dari sini. Nah, ini kamar IWB Cak. Jadi ini kamarnya itu ternyata yang disuka ini beda sama yang sebelumnya IWB ini. Apa ini? Telepon kita angkat dulu Cak. Halo. Yes. Handy. Yes. Oh, oke. Let try come there ya. Oke, thank you. Terus ini si milik KT, bro. Lali dia lupa ngopi pasport kopi pasport IWB Sugar reception. Serap pun nanti aja. Oke, kita jadi ini situasi kamarnya untuk Suzuka Circuit. Di headboardnya itu dia ada lampu kiri kanan dan juga speedometer, RPM dan sebagainya. Padahal itu untuk mengatur alarm dan sebagainya. Ya, alarm, kemudian mengatur apa ya? Ya pokoknya lampu-lampu lah Cak. Terus yang ini, terus yang bisa lihat yang ini ada foto-foto Suzuka 8 hours dan sebagainya. Terus lampunya juga ini sih bisa dinyalain nih dari sini Cak. Nih kayak gitu tuh. Nah, ya kan? Mantep toh. Jadi gitu. Sementara ini kamar mandinya, dan ini ada sini ada biasa buat teh dan sebagainya, tapi sih nggak disediain sama mereka. Nah, ini untuk dalamnya Cak. Ini kamar mandinya sama perhatikan nih kamar mandinya. Kita ada batap, IB lagi mau kungkum disik Cak. IB mau rendem dulu, jadi lagi ngisi. Nah, yang istimewa dari Jepang ini ininya. Materialnya itu memang nomor 1 ya. Perhatikan seperti shampoo, seperti shower gel dan sebagainya tuh branded, dan ya bukan branded, maksudnya tuh kita lihat itu nggak kacangan itu. Contohnya kayak gini aja kemasannya nih. Dan kemasannya dari odolnya nih, sikat giginya ini bagus gitu loh. Nggak terus asal kemasannya itu nggak asal, packagingnya itu nggak asal-asalan. Ya. Oke. Dan ini bagian luarnya. Saya bisa perhatikan nih, ada kursinya Recaro dibuat kayak mobil. Dan inilah luarnya. Tuh, suasananya keluar malah dingin. Dan ini seperti hutan kecil ya Cak ya. Suasana sepi Kang Mas, sepi pol. Lihat tuh.
Lihat ya, jadi ini kamar IBB lantai 2. Nah, demikian Cak sekilas mengenai apa ya, jalan-jalan di Suzuka ya. Semoga sampai sedikit dapat gambaran. Nyun sewu nggak terlalu lengkap karena memang baterainya habis Cak, tinggal 20%. Jadi kita tuh sudahin dulu. Ya mungkin next time ya. Semoga aja kita bisa bergabung lagi di Suzuka ini. Dan yang jelas Kang Bro, kalau sampai suka dengan video beneran jangan lupa sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat waktu. Laporkan langsung dari Suzuka, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.